Komunikasi dan Informatika, Bapak Ari Budi Setiadi, dan Ketua Umum Aftek serta Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Bapak Hoki Situngkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Budi Aris Setiadi. Yang kami hormati Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Bapak Hoki Situngkir, beserta jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Kominfo, Ketua Umum Aftek, Bapak Pandu Syahrir, Wakil Sekretaris Jenderal 2 Aftek, Bapak Firly Ganinduto, beserta jajaran Dewan Pengurus Harian Aftek. Selamat datang kami ucapkan kepada Direktur Utama Shopee Pay Indonesia, Bapak Radio Triatmojo. Selamat datang kami ucapkan kepada Direktur Eksekutif ICT Watch, Bapak Indriatno Banyumurti. Dan juga tamu undangan serta rekan-rekan media yang sudah hadir pada siang hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Ngobrol Pintar bareng Kominfo, aksi dan strategi vintage hadapi penipuan judi online. Dan acara ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari komitmen Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK setelah deklarasi bersama anti judol dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan penandatanganan Fakta Integritas. Dan diadakannya acara ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem vintage Indonesia yang lebih aman, terpercaya dan bebas dari praktik-praktik ilegal. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Aftek, Bapak Pandu Syahrir. Kepada Bapak Pandu kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Budi Aris Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika, kepada Bapak Hoki Situngkir, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, rekan-rekan dan industri fintech, anggota Aftek serta hadirin sekalian. Aftek mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Menteri beserta jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika atas ketegasan dalam memerangi penipuan judi online. Saya juga mengapresiasi seluruh anggota Aftek yang telah hadir dan berkomitmen untuk turut serta dalam diskusi mengenai tantangan besar yang dihadapi industri fintech, yaitu penipuan judi online atau sering disebut judol. Industri fintech di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam mendorong transformasi layanan keuangan untuk masyarakat luas. Lapor Pak Menteri, per Juli 2024, transaksi digital banking tercatat 1,8 miliar transaksi, tumbuh 30,5% year on year. Transaksi uang elektronik mencapai 1,3 miliar transaksi, tumbuh 22,6%. Transaksi QRIS tumbuh pesat 207,5% dengan pengguna sebanyak 51,4 juta dan jumlah merchant 33,2 juta. Transaksi aset kripto mencapai 344 triliun, naik 353% year on year. Dan fintech peer-to-peer lending, peningkatan outstanding loan mencapai 66 triliun, tumbuh 26%. Lapor lagi Pak Menteri. Di sisi lain, itu yang positif, tapi ada tantangan besar dari kegiatan ilegal seperti praktik penipuan judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran mencapai 327 triliun di tahun 2023. Sejak tahun 2017, angka ini akumulasi mencapai 517 triliun dan ini sangat mengkhawatirkan buat kami semua, apalagi terhadap digital trust kepada ekonomi kita. Penipuan judi online juga mengancam masa depan Indonesia dengan pemain judi online mencapai 4 juta orang dan 80.000 diantaranya anak-anak di bawah 10 tahun.
dan 440.000 atau 11% berada dalam rentang usia 10-20 tahun. Ini tantangan yang harus kita tindak dengan langkah-langkah konkret. Acara ngopi atau ngobrol bareng Kominfo adalah komitmen kami di Aftek dan para pelaku industri fintech untuk bersama dengan regulator memerangi praktek penipuan judi online. Tentunya acara ini bukanlah akhir dari komitmen kita, melainkan awal dari upaya kolektif untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang bersih dari penipuan judi online. Kedepan kita akan terus melanjutkan kolaborasi dan komitmen ini melalui kampanye anti penipuan judi online yang dilakukan bersama Aftek dan melalui perusahaan-perusahaan masing-masing sehingga edukasi dan kesadaran semakin meningkat. Semoga melalui acara ini kita dapat memperkuat kerjasama dan mewujudkan fintech yang lebih kuat dan bersih dan aktivitas legal. Izin Pak Menteri, kami sudah membuat hashtag Stop Judol bareng-bareng Pak, karena judo adalah penipuan. Terima kasih atas kehadiran dan kontribusi semua pihak. Saya berharap diskusi kita hari ini dapat menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi kemajuan industri fintech Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik. Terima kasih Bapak Pandu, dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan mendengarkan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Budi Aristiadi. Kepada Bapak Budi kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia, Aftek, Bapak Pandu Sahadir. Kadin juga, banyak ya kayak jabatan. Semualah pokoknya Pak Pandu. Pak Firly, Wakil Ketua Kadin, tapi di sini sebagai Ketua Sekjen Aftek, Pak Hoki, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, serta mohon maaf Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta rekan-rekan media tersayang dan tercinta. Begitu. Kalau medianya apa media begitu, makanya yang Bartawati tersipu-sipu. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pandu, hashtag kita kan judi online adalah penipuan. Memang judi online ini penipuan. Karena itu pemberantasan judi online terus menjadi prioritas Kementerian Kominfo sejak periode 17 Juli 2023, sejak saya dilantik hingga hari ini. Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai langkah konkret dengan capaian-capaian sebagai berikut. Pemutusan akses judi online sebanyak 3,277.834 konten bermuatan judi online. Penanganan 25.500 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan 26.569 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan. Pengajuan 573 akun e-wallet terkait judi online ke Bank Indonesia dan permohonan pemblokiran 7.499 rekening bank terkait judi online ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain itu juga kita sudah menyampaikan keyword terkait judi online kepada Google sejumlah 20.770 keyword, sedangkan ke Meta sebanyak 5.031 keyword. Selain itu, sebagai upaya menutup celah transaksi judi online, Kominfo juga melakukan moderasi konten yang mengandung unsur fintech ilegal. Karena nih judi online dan pinjol nih adik kakak, satu ayah satu ibu. Bukan hasil perselingkuhan tapi hasil kerjasama. Orang yang punya tenggarai sama, judi online dan pinjaman online, kecuali Pak Pandu, dia pinjol tapi tidak ikut jadi bandar judi. Tidak hanya itu, Kominfo telah melakukan sejumlah upaya terobosan, misalnya dengan memberi peringatan dan perintah kepada beberapa platform untuk pengendalian domain name sistemnya atau DNS publik yang menjadi celah aktivitas judi online. Terus juga melakukan pemutusan akses seluruh IP address yang masuk ke dalam daftar blacklist atau
blacklisting. Penguatan kebijakan pemutusan NAP atau Network Access Point dari Kamboja dan Filipina. Yang berikutnya adalah pemblokiran virtual private network gratis yang terbukti digunakan untuk mengakses judi online. Jadi selama ini main judi online pakai VPN gratis dan itu sudah kita lakukan penutupan. Selanjutnya penetapan surat edaran Menkominfo tentang kebijakan pembatasan transfer pulsa maksimal 1 juta rupiah per hari dengan pengecualian atau whitelist pada agen pulsa. Jadi juga agen pulsa juga dipakai, pulsa handphone, untuk menutup atau menyamarkan aktivitas judi online. Nah, yang terakhir yang penting adalah pengiriman surat kepada 11.693 penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat yang terdaftar dan beroperasi di Indonesia untuk menandatangani fakta integritas tidak memfasilitasi judi online dalam platformnya. Kami yakin bahwa terobosan-terobosan yang selama dilakukan oleh Kominfo bersama dengan kementerian, lembaga lain maupun ekosistem pasti akan membuahkan hasil. Hasil nyata tersebut diantaranya ditunjukkan dengan data PPATK bulan Juli 2024, di mana penurunan akses masyarakat pada situs judi online sudah mencapai 50%. Mudah-mudahan bisa terus meningkat sampai maksimal. Dan penurunan jumlah deposit masyarakat pada situs judi online menurun sebesar 34,49 triliun rupiah. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, kolaborasi dalam ekosistem digital merupakan kunci pemberantasan judi online. Oleh karena itu, pada 28 Agustus lalu, Kominfo telah bersama rekan-rekan asosiasi fintech termasuk Aftek telah menyerukan deklarasi anti judi online. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Aftek atas komitmennya dalam mendukung upaya pemerintah memberantas perjudian online. Perlu ditekankan bahwa rekan-rekan dari industri fintech dengan model bisnis apapun seperti AI, peer-to-peer lending, asuransi, fintech pasar modal, perbankan, dan lainnya memiliki peran penting dalam upaya ini semua. Untuk itu saya memiliki permohonan khusus kepada rekan-rekan Aftek, yaitu yang pertama agar melakukan assessment terhadap sistem elektronik yang dimiliki untuk memberantas dan atau mencegah segala bentuk aktivitas judi online. Kedua, agar memberikan masukan kepada Kominfo untuk terus mencari terobosan pemberantasan judi online, terutama dari sisi sistem pembayaran. Dan yang ketiga adalah mendorong PSE Financial Teknologi untuk tunduk pada seluruh regulasi, termasuk dalam hal kedisiplinan pendaftaran PSE dan kewajiban penandatanganan fakta integritas pembatasan judol, karena berdasarkan data per tanggal 6 September 2004 dari seluruh anggota Aftek terdapat 283 PSE yang terdaftar, sementara 19 PSE lainnya belum terdaftar. Saya berharap acara siang hari ini dapat menjadi momentum bagi kita untuk membuat kolaborasi yang lebih strategis sekaligus memperkuat regulasi yang mendukung praktek fintech yang beretika. Mari kita wujudkan ekosistem fintech yang lebih aman, terpercaya, dan berintegritas. Saya berharap pemberantasan judi online bisa kita teruskan karena pemberantasan judi online memerlukan konsistensi dan keteguhan sikap. Pemerintah hadir sesuai amanat undang-undang dasar kita adalah melindungi segenap tumpah darah rakyat Indonesia. Jadi kalau ada yang merugikan rakyat, kita tidak boleh berpangku tangan. Kami mohon bantuan juga dari teman-teman media karena memang tren ini udah bagus, tren penurunannya sudah bagus, kita harus terus tingkatkan. Terakhir izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Ayo ting-ting makan cimol sambil nangkring di atas sepeda. Aftek semangat berantas judol demi masyarakat damai sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Bapak Menteri dan mohon Bapak untuk tetap berada di tempat karena sekarang kita akan ada penyerahan plakat sebagai simbol ucapan terima kasih dari Aftek dan akan diserahkan langsung oleh Ketua Umum Aftek Bapak Pandu Syahrir.
Baik, terima kasih Bapak. Baik, dan sekarang kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu Bapak, mohon untuk tetap berada di tempat dan kami akan mengundang Sekjen Aftek dan juga para narasumber untuk bergabung. Baik, selanjutnya Bapak mohon berbalik badan Bapak, karena kita akan melakukan sesi foto bersama dengan seluruh tamu undangan dan juga rekan-rekan media yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan mungkin untuk para tamu undangan bisa merapat dan bisa berdiri bersama dengan Bapak Menteri. Monggo mas-mas yang di samping bisa bergabung. Satu, dua, tiga. Mungkin mau sekali lagi Bapak ganti gaya, ada lagi? Sudah cukup Pak. Baik kalau begitu terima kasih. Baik, baik kami persilahkan untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya kepada Pak Menteri, monggo silahkan. Siapa yang Ada sabotase ya? Oh ya. Baik untuk rekan-rekan yang Silakan. ingin bertanya, Tapi yang kamu yang mau nanya, silakan bisa disebutkan nama dan nama asal medianya Mas. medianya mana? Mic-nya itu di belakang. Selamat sore Pak Budi, saya Tasya dari Metro TV. Ini ada beberapa isu Pak dari teman-teman. Mungkin yang pertama tanggapan dari Pak Budi selaku Menkominfo terkait jet pribadi sama Fufu Fafa, akun Kaskus. Kaskus. Boleh Pak sedikit Pak? Ayo Pak. Ayo Pak. Ini biar dapat jawaban teman-teman yang lain Pak, biar nggak ngawang. Betul Pak. Kayaknya gua diincer nih ya. Terima kasih Pak Budi. Ini lagi ngomongin judol. Kalau pertanyaan itu udah saya jawab kemarin di DPR. Nggak mau ah. Maksa nggak mau. Mungkin penegasan sedikit Pak, lagi Pak kan DPR beda media lain Pak. Di sini sekali lagi buat teman-teman media yang lain Pak. Gini loh. Tapi nggak bisa ntar saya keceplosan. Nanti aja, bisik-bisik aja. Ya, udah itu yang lain, pertanyaan yang lain. Nah, itu pertanyaan terakhir nanti saya jawab, ya. Baik, silakan Mas Reza. Mas Mohon untuk dapat bertanya sesuai dengan tema hari ini ya. Terima kasih. Namanya judul aja nih Pak, nggak main Pak. Gitu dong, soal judul. Nah, ntar itu saya jawab nanti pertanyaan itu terakhir nanti, ya. Terakhir setelah saya udah pergi maksudnya. Ya, Pak, soal VPN tadi kan sempat disinggung ya. Waktu itu kan Iya. VPN gratis ini udah ada beberapa yang memang diblokir. Ada perkembangannya sejauh mana sih Pak? Apakah ada VPN gratis yang memang udah diblokir lagi dari yang waktu itu udah sempat disampaikan? Nah, terus untuk isu lainnya nih Pak, mau tanya soal yang kemarin kan ada tambahan anggaran 10 miliar ya Pak ya. Kominfo untuk sosialisasi makan bergizi gratis. Nah, ini nanti eksekusi sosialisasinya seperti apa Pak? Apakah memang dari internal Kominfo sendiri atau dari pemerintah atau nanti akan menggandeng pihak ketiga mungkin seperti influencer atau mungkin media juga gitu Pak? Terima kasih. Yang pertama soal VPN. Jadi VPN yang terindikasi memfasilitasi judi online pasti kita almarhumkan. Kalau yang memfasilitasi judi online, karena semua VPN yang gratis ini sebagian besar judi online dan pornografi. Ya gitu kita
kita almarhumkan. Yang kedua tadi soal apa? Anggaran yang tadi di DPR itu memang kita untuk mendukung sosialisasi soal bentuknya seperti apa. Ini nanti makan siang gratis kan perlu penyadaran, pemahaman dari masyarakat mengenai guna dan fungsinya dari program makan bergizi itu, supaya juga ada kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat, kontrol dari masyarakat dan sebagainya. Gitu. Nanti soal metodenya nanti kita lagi bentuk apa, rancang bagaimana bentuk sosialisasi yang tepat dan efektif untuk masyarakat, ya. Gitu. Yang lain? Baik, ada lagi? Livia enggak? Antara biasa kan kamu Saya tukang nanya. Iya, nanya Pak. Kamu orang saya belum ngomong aja kamu udah nanya. Wah, hebat juga saya Pak. Ayo. Nggak mau nanya soal ini Pak, beda dari judi online sih Pak, tapi ada hubungan juga sama Aftek nih, anggota Aftek. Indodax Pak baru ngumumin kalau ada insiden siber. Itu udah koordinasi sama Kominfo atau belum? Karena kan Bapak sebagai ini ya pengawas PSE. Iya. Terus dari Aftek mungkin bagaimana Ya, tanggapannya? Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan ke saya, nanti didetailkan oleh Pak Pandu. Yang pasti kerawanan atau keamanan, ketahanan siber kita ini kan juga jadi salah satu isu. Singapura baru kebakaran juga ya, data centernya. Gitu. Makanya saya tadi bercanda ya, jangan guyon, ntar dimuat juga nggak apa-apa sih. Ya. Saya bilang tempat data center yang paling aman itu di bawah rumah sakit ibu dan anak, supaya nggak jadi sasaran. Karena kadang-kadang kalau udah nggak bisa pakai online, jangan-jangan di offline aja rusaknya. Gitu. Nah, Pak Pandu coba jelasin yang Indodax, karena saya juga dapat bahan dari beliau. Ya Pak, yang Indodax nanti bakal dari pihak Indodax akan sampaikan secara penuh, tapi katanya insya Allah per sejam yang lalu sudah di manage well, nanti akan ada pesan langsung dari mereka dari sisi jumlahnya yang kena, tapi katanya 100% sih dari sisi pemakai Indodax aman menurut dari sisi. Nah, tapi saya nggak akan mewakili lah. Kami sekarang ngikutin hour by hour, sudah lapor juga kepada Menkominfo, tapi mungkin pesan paling penting adalah cyber security itu sekarang sudah menjadi top of mind. Jadi kami juga di Kadin udah membuat sendiri steering committee buat cyber security, karena ini efeknya udah menyeluruh. Bukan aja hanya untuk permainan bisnis di kripto, tapi kesehari-harian. Jadi saya rasa banyak sekali yang sekarang sedang terjadi, makanya kita melakukan acara ngopi bareng ini salah satunya memang membicarakan isu cyber security. Jadi terima kasih pertanyaannya. Satu lagi Pak, kan ngomonginnya kan soal keamanan data, artinya ini juga deket juga nih Pak sama deadline untuk Badan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu gimana Pak kelanjutannya? Itu kan regulasinya juga badannya sedang difinalisasi ya, dikit lagi kok ya. Karena kita tahu Oktober udah. Kamu kalau saya udah bilang dikit lagi tuh udah berapa persen? 80% lah gitu. Karena ini kan menyangkut kerjasama dan juga kolaborasi dengan kementerian lembaga lain ya. Ya mudah-mudahan dalam waktu segera akan kita enggak mangkrak lah ya. Yuk. Ada gig yang lain? Baik, satu lagi Dari belakang. mungkin Bapak ya. Mohon silakan Mas disebutkan nama dan asal medianya. Selamat sore Pak, Akbar dari Bisnis Indonesia. 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi kan disinggung kalau judol dengan pinjol ini berkaitan. Mungkin saya tanya terkait data. Berapa sih Pak nominal yang mengalir P2P lending ternyata digunakan untuk pinjol, itu nominalnya berapa? Apakah ada kajian? Oke. Yang kedua, izin Pak, spesifik tentang industri P2P lending mungkin Pak Pandu bisa menjelaskan. Kalau dari statistik OJK itu per Juli itu ada penurunan laba Pak yang cukup signifikan 25,41%. Sementara tahun depan itu kan ada kebijakan pemotongan nilai manfaat. Industri ke depan ini seperti apa Pak? Di tengah tantangan kemudian ada judol juga. Ini apakah masih menjanjikan secara industrinya? Terima kasih. Oke. Jadi begini, saya bilang bahwa judol dan pinjol itu adik kakak, satu bapak satu ibu, karena hasil tracking kita itu pemiliknya antara judi online dan pinjol khususnya yang ilegal itu sama. Jadi kamu main judol, tahu kamu perlu duit dan kalah, dikejar, ditawarin gitu. Jadi metodenya seperti itu. Nah itu memang pinjol-pinjol yang untuk memangsa para pemain judi online. OJK terakhir saya dengar sudah memberikan aturan
bahwa satu orang cuma boleh tiga tempat pinjaman online. Untuk membatasi itu, karena kalau yang judi udah ngutang lagi ke sini, gali lubang tutup lubang, utang lagi gitu loh. Nggak selesai, lingkaran setan. Karena itu ini momentum juga. Selain judi online adalah saat ini merupakan momentum untuk kita semua menata soal pinjaman online ini. Kita juga berharap mudah-mudahan pinjaman online jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Khususnya kita gunakan kemajuan teknologi digital tadi untuk pinjaman online yang lebih produktif buat masyarakat. Tadi disampaikan oleh Pak Pandu, digital trust ini penting. Jangan sampai transformasi digital Indonesia dirusak, ruang digital kita dirusak oleh praktek-praktek yang justru malah mengganggu kepercayaan dari kemajuan digitalisasi Indonesia. Begitu. Mau ditambahin Pak Wali tadi? Hanya satu aja Pak, itu kita juga ada website ya, cek fintech.id, di mana semua pinjaman online yang udah register di Aftek dan di OJK, sebaiknya masyarakat memakai di sana, karena sebagian besar yang tadi disebut Pak Menteri itu banyakan yang ilegal. Jadi itu mungkin satu. Terakhir memang keinginan dari OJK tuh lebih menertibkan lagi Pak, makanya banyak dikasih pencadangan dari sisi ekuitas yang nantinya seharusnya memperkecil number of P2P yang bagus, kurang lebih begitu. Gitu. Sekarang kalau nggak salah OJK ada 98 ya? Iya Pak. 98 pinjaman online yang terregister OJK. Itu mesti PPATK dan OJK yang megang angka. Saya nggak megang angka karena saya nggak bawa kalkulator. Ya, nanti kalau saya bawa kalkulator saya kasih angkanya. Ada yang lagi? Udah cukup? Nah yang tak tunggu pertanyaan satu lagi baru saya jawab yang tadi. Baik, silakan teman-teman. Kamu ini nanya yang itu nafsu amat sih. Ada? Saya Fikri dari Bloomberg Technos. Nah, mungkin ini di luar dari soal pinjol ya Pak, mengenai ya. masa jabatan Bapak sebagai Menteri Komunikasi Kominfo gitu. Ingin tanya bagaimana evaluasi pemerintah dalam perlindungan data di Kementerian Kominfo jelang berakhirnya pemerintahan. Perlindungan data pribadi. Iya, perlindungan data pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua itu data pribadi apakah sudah benar-benar terlindungi gitu Pak. Terus juga mengenai apa aja upaya Kominfo selama pemerintahan berjalan selama ini gitu Pak. Ya. Jadi gini, perlindungan data pribadi kan sudah ada undang-undangnya yang akan berlaku Oktober ini. Undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan setup termasuk persiapan tentang lembaga badan perlindungan data pribadi yang sedang kita kaji untuk kita sodorkan ke Pak Presiden mana yang mau dipilih gitu. Karena ini lembaga perlindungan data pribadi kan multi stakeholder nih. Gitu, melibatkan perbankan, melibatkan institusi keuangan dan juga institusi lain sehingga kita perlu solid dalam merumuskan perlindungan data pribadi. Tetapi dalam forum ini saya ingin menitip pesan kepada masyarakat bahwa perlindungan data pribadi yang paling utama adalah kita sendiri juga disiplin. Masyarakat harus disiplin dalam menjaga datanya. Jangan bahasa Jawanya jangan diewer-ewer. Iya kan? Data kita dibuka-buka itu dipakai. Nah, judi online salah satunya itu. Datanya dipakai untuk kepentingan-kepentingan tertentu gitu loh. Jadi kunci dari perlindungan data pribadi yang pertama adalah kita sendiri disiplin menjaga datanya. Ini bukan kepada masyarakat. Sama seperti rumah, polisi jaga. Cuman kalau kamu nggak kunci rumah ya jangan harap nggak ada maling masuk di rumah kamu kan. Seperti itu. Jadi kita sama-sama menjaga data pribadi kita. Seperti itu, Mas. Pokoknya regulasinya udah menurut lembaganya, fungsinya, dan kita terus sama-sama mengembangkan ini karena ini suatu isu baru kan soal data pribadi ini dibanding belum ada di tahun-tahun sebelumnya dan ini tantangan baru kita. Tetapi yang pasti kita semua ingatkan sekali lagi saya ingatkan kita sama-sama punya tanggung jawab untuk menjaga data pribadi kita masing-masing supaya jangan naruh password sembarangan kayak di daerah-daerah password ditaruh di bukan di papan tulis ya gimana mau password di
tempelin gitu, gimana nggak mau kerahasiaannya terjaga gitu. Ya, saya pikir itu mudah-mudahan menjawab. Udah cukup. Siapa? Dari mana? Terakhir ya. Izin Pak, Dari mana kamu? izin Pak Budi, Erika dari Bisnis Indonesia Pak. Tadi udah bisnis udah. Ada lagi Pak. Kayaknya satu bisnis Indonesia.com gitu ya. Oke. Tadi soal menyambung soal pinjaman online Pak. Kalau dari Kominfo sendiri sejauh ini udah berapa banyak Pak akun pinjol yang sudah diblokir terkait judol ini Pak? Terus mungkin yang kedua, ini kan udah mau habis ya Pak masa jabatannya Kominfo ini Pak. Sedangkan dari Kominfo ini ada satu tugas yang harus diselesaikan, itu salah satunya memberantas judol. Ini gimana Pak upaya dari Kominfo untuk memberantas judol sampai ke akar-akarnya di sisa pemerintahan? Dan mungkin terakhir menyambung soal UU PDP Pak, sebelumnya Pak Nezar itu menyebut kalau UU PDP itu udah rampung 90%, sementara tadi Pak Budi menyebut 80%. Jadi yang mungkin yang benar Yang 90%. Terima kasih Pak. Gitu. Jadi udah rampung, tinggal apa ininya. Ya. Mbak. Nah, kalau soal judi online, target kita adalah menekan sedrastis mungkin judi online di masyarakat, karena menurut data PPATK 80% pemain judi online ini adalah masyarakat ke bawah, masyarakat dengan ekonomi ke bawah, sehingga dampak sosial yang ditimbulkan akibat judi online ini betul-betul menjadi ancaman serius bagi kehidupan bermasyarakat kita. Kriminalitas pasti tinggi, perceraian meningkat, angka bunuh diri akibat judi online juga tinggi, gitu. Sehingga tugas kita bersama untuk tidak menjadikan ruang digital kita ini dengan praktek-praktek yang bisa merugikan masyarakat atau rakyat kecil, gitu Mbak. Kalau soal Kominfo serius, sangat serius. Selama 17 Juli hingga 10 September per kemarin, Kominfo sudah men-takedown lebih dari 3,3 juta. Bayangkan coba. Padahal dari tahun 2017 cuma 700.000. Jadi 1 tahun lebih saya menjadi menteri sama hampir 6 tahun. Itu jumlahnya berapa? 4 kali lipat, 5 kali lipat. Itu. Kita tutup VPN, sistem pembayaran, semuanya. Sekarang ini kan udah lebih maju lagi karena sistem pembayarannya udah sampai ke jantungnya. Karena kalau udah sampai sistem pembayaran, orang mau transaksi pakai apa? Gitu. Rekeningnya, banknya, kita udah bicara juga dengan perbankan, terus fintech, payment gateway, semuanya kita udah bicara. Jadi semua langkah pemberantasan judi online ini udah sampai kepada hal-hal yang strategis. Soal yang lain itu urusan lembaga lain, karena soal penegakan hukum itu urusannya aparat penegak hukum. Tugas Kominfo adalah mencegah sesuai mandat dan tugas yang diberikan Presiden kepada Menkominfo. Kan saya ini kan ketua harian bidang pencegahan. Tugas-tugas kita mencegah. Kalau soal menindak itu urusan aparat penegak hukum, ya. Tadi kan udah saya sebut angkanya. Oh, aplikasi pinjol yang diblokir nggak usah diblokir, kan udah langsung kita iniin. Nanti kita iniin yang soal apa si pinjol-pinjolnya ini ya. Kita juga menyerukan kalau pinjol ilegal nggak usah bayar. Apalagi pinjol ilegal pasti untuk judi online kan, begitu. Nanti kita beritahu angka-angkanya ya. Yang pinjol, tapi kalau untuk judi online pasti ilegal. Pinjol ilegal tidak terdaftar di OJK. Jadi masyarakat ditipu 2 kali, ditipu main judi, ditipu pinjam duit. Kasihan banget kan masyarakat kita, rakyat kita. Begitu. Oke, cukup ya? Cukup Bapak. Yang terakhir tadi nanti saya jawab pada waktunya, ya. Dikit. Ya. Ya, udah ya.
Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi atas kehadirannya di acara pada siang hari ini. Dan untuk rekan-rekan serta tamu undangan diharapkan untuk tetap berada di tempat karena selanjutnya kita akan ada seksi interaktif bersama Dirjen Aptika. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Budi Aristiadi. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi interaktif yang akan membahas dampak judul pada fintech dan solusi kebijakan di ekosistem digital. Dan langsung saja kita mengundang para narasumber untuk dapat bergabung atau menempati tempat di stage. Kami panggil Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Bapak Hoki Situngkir, Direktur Utama Shopee Indonesia Bapak Radio Triatmojo, Direktur Eksekutif ICT Watch Bapak Indriyatno Banyumurti, dan juga Wakil Sekretaris Jenderal 2 Aptek Bapak Firly Gadinduto yang akan menjadi moderator pada sesi interaktif hari ini. Kepada para narasumber dan juga moderator, kami persilakan untuk dapat menempati tempat. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen, jadi pada sore hari ini, kita akan mengadakan acara namanya ngobrol pintar bareng Kominfo. Jadi acara ini terselenggara berkat kolaborasi antara Kementerian Kominfo dan Aftek atau Asosiasi Fintech Indonesia. Nanti saya akan kembali ke Pak Dirjen. Jadi pembicara pada sore hari ini saya ditemani oleh Mas Radit. Ya, terima kasih. Direktur Utama Shopee Pay Indonesia. Jadi beliau akan berbicara sebagai Pak Dirjen, silakan. Silakan Pak. Ya, sudah paripurna kita. Jadi tadi saya izin Pak Dirjen memperkenalkan Mas Radit. Mas Radit ini adalah Direktur Utama Shopee Pay Indonesia. Beliau akan berbicara soal mitigasi atau pencegahan judi online ini dari sisi industri, Pak. Nah, terus kemudian Pak Indriyatno Banyumurti atau Mas Ibe. Jadi beliau ini Direktur Eksekutif daripada ICT Watch, sebuah NGO atau
organisasi ya non-profit yang memperhatikan kebijakan-kebijakan ICT dan juga melakukan literasi, edukasi ke masyarakat. Jadi cukup menarik nih, sedangkan Pak Hoki ini, Pak Dirjen ini adalah Direktur Jenderal Aptika di Kominfo. Dari merepresentasikan pembuat kebijakan dari pemerintah. Baik, mungkin saya mulai aja, izin Pak Dirjen. Tema kali ini itu adalah soal judi online. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan betapa seriusnya pemerintah itu dalam memberantas judi online ini. Karena judi online ini cukup meresahkan, Pak. Nanti mungkin Mas Ibe akan menjelaskan seberapa meresahkan gitu di daerah-daerah soal judi online ini. Tapi sebelum ke Mas Ibe, mungkin saya ingin mendengarkan dulu nih. Jadi kayak langkah inovatif apa nih dari kementerian itu yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Kominfo untuk memajukan ekosistem digital lebih aman dan bebas praktek judi online. Jadi karena ini kaitannya juga kita tidak bisa memberantas suatu teknologi tanpa mematikan teknologi itu sendiri gitu. Tapi kita harus memaintain ekosistem ini, tapi juga kita harus menghilangkan keresahan-keresahan ini dari judi online. Mungkin itu, silakan Pak Dirjen. Ya, terima kasih Pak Firly dan rekan-rekan semua. Yang pasti seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri ya, ini semuanya kita kerja keras. Terasa sekali dalam setahun terakhir sebenarnya bagaimana pemerintah memerangi judi online. Kalau saya selalu bilang kita sekarang dalam suasana perang melawan judi online yang adalah penipuan. Nah kalau kita bicara soal peran Kominfo, peran pemerintah Pak Firly dan rekan-rekan, kita itu kan dipayungi sama Undang-Undang ITE Pak. Undang-Undang ITE, kemudian ada PP 71 dan kemudian dalam tata laksananya kita punya peraturan Menkominfo nomor 5 terkait sama PSE. Jadi ada kewajiban bahwa penyelenggara sistem elektronik itu harus mendaftarkan ke pemerintah. Nah kita punya daftarnya itu, nah itulah kemudian dari dasar itulah kita kemudian melihat mana yang punya dampak negatif bagi masyarakat. Karena sebenarnya kan konten negatif tidak hanya judi online, juga ada pornografi anak, ada teror, ada apa segala macam dan seterusnya. Ada 16 kategori yang ada ditangani oleh Kementerian Kominfo, khususnya di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Nah terkait judi online, kita sebenarnya sudah punya peta Pak. Kita punya peta ekosistem dari judi online. Jadi judi online udah berkembang sekian lama, dia punya peta sendiri. Mungkin paling hulunya mungkin adalah websitenya dia ya, website, apps, segala macam dia, itulah paling hulu gitu. Dan orang masuk sana. Kita seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sudah juta-juta angkanya, gitu. Total 4 juta lah gitu. Lebih dari 4 juta yang sudah kita ini. Itu dari sisi hulunya. Dan itu berkembangnya luar biasa Pak. Jadi judi online 2 tahun lalu sama sekarang Pak Firly itu udah berbeda sekali. Gitu. Judi online tahun lalu itu dia mungkin masih so-so, nah sekarang dia udah menggunakan, bisa dibilang hampir setengah lebih judi online itu, service tanda kutip judi online itu menggunakan analytics. Jadi dia sudah menggunakan berbagai macam metode untuk meningkatkan traffic ke dia gitu. Nah ini juga adalah inovasi yang baru. Mereka juga menggunakan, kalau kita menyebutnya search engine optimization black hat. Jadi dia menipu search engine, ada cloaking, ada multi doorway passage dan segala macam dan seterusnya, sehingga menipu search engine, menipu ini yang tadi disebut oleh Pak Menteri, ada sisipan-sisipan. Itu sebenarnya caranya, tekniknya ya secara teknikal dia ada situs yang sudah lama tidak diurus, nah dia nitip di situ sehingga orang mengira itu adalah situs yang legit, padahal ini. Nah itu terus berkembang dan kita juga harus berinovasi. Jadi kita harus adaptif terhadap itu. Itu di sisi hulunya. Di tengah-tengah kita juga sekarang belakangan ini kencang sekali soal
menekankan pentingnya digital safety dalam digital literasi. Jadi kita berusaha untuk memberikan penerangan kepada masyarakat. Tadi kalau misalnya teman-teman datang, ada yang lebih besar itu judi online adalah penipuan, itu adalah bagian dari sisi hulunya. Nah, apa hulu yang lain? Hulu yang lain adalah kita juga menerima sekian ratus ribu Pak aduan konten dari masyarakat. Jadi masyarakat juga membantu. Jadi teman-teman di Aftech saya kira itu luar biasa ketika kita juga menerima beberapa Pak Firly. Aduan konten ada dari Himbara, dari mana segala macam, mereka bikin patroli sendiri, mereka lapor kita, itu ada sekitar 400 ribu saat ini. Nah itu yang di tengahnya gitu. Nah di hilirnya, nah ini yang paling hilirnya adalah tentu namanya judi online tanpa ada pertukaran uang di sana, maka dia bukan judi namanya gitu. Nah hilirnya itu adalah yang baru kita lakukan beberapa waktu yang belakangan ini, kita meminta ada sekitar asosiasi, ada 11 asosiasi kalau saya tidak salah, yang menandatangani fakta integritas gitu, untuk bersama-sama komit anti judi online, dan saya kira Aftech termasuk di dalamnya. Terus juga ada kita bikin ini sekarang lagi berusaha kita enforce, semua PSE wajib untuk menandatangani juga fakta integritasnya. Di samping tentunya sebelum semua itu kami sendiri di Kominfo sudah melakukannya Pak. Gitu. Jadi udah sering disebutkan hampir tidak ada instansi yang imun dari judi online. Jadi kita juga bikin fakta integritas di internal Kominfo supaya kita benar-benar ini di daerah hilirnya Pak. Gitu. Jadi ketika dia udah sampai ke keuangan. Nah ini yang saya kira dari hulu ke hilir yang perlu yang menjadi gambaran umum deskripsi dari ekosistem judi online Pak. Dan saya kira pertemuan sekali ini adalah bagian dari bentuk hilirisasi dari peperangan kita terhadap judi online. Karena pada akhirnya at the end of the day semua kembali ke keuangan. Gitu. Kalau dia tidak ada keuangan ya namanya game doang kan. Cuman gitu-gitu doang gitu. Tapi ketika dia ada uang, nah di sini saya kira peran strategis Aftech yang saya kira luar biasa Pak Firly. Makasih. Terima kasih Pak Dirjen. Jadi tadi komprehensif sekali ya, dari mulai dari hulu ke midnya di tengah-tengah itu, terus kemudian ke hilir. Ada beberapa hal yang tadi saya catat itu. Yang pertama itu mungkin dari hulunya itu website, app, aplikasi, app gitu kan. Terus kemudian midnya itu lebih kepada digital safety, aduan konten dan lain sebagainya. Hilirnya itu sistem pembayaran. Nah tapi sebelum saya ke Pak Mas Radit. Tadi saya mendengar juga benang merahnya, yaitu kolaborasi Pak ya. Tadi kolaborasi antara pemerintah sama industri ini memang penting juga gitu ya tadi ya. Jadi sehingga dari langkah-langkah yang Kementerian Kominfo sampaikan, kayak misalnya aduan konten, itu juga ada beberapa kolaborasi dengan industri. Nanti saya mau elaborate lagi untuk kolaborasi itu. Tapi sebelum itu mungkin saya mau ke Mas Radit ya. Mas Radit ini, beliau ini dari sisi industri nih, dari sisi industri. Jadi tadi dari Pak Dirjen sudah menyampaikan langkah-langkah inovatif dari kementerian. Nah kalau dari industri ini langkah-langkah inovatifnya ini seperti apa gitu loh, untuk menciptakan ekosistem pembayaran digital yang aman dan terlindungi dari resiko penipuan gitu, termasuk judi online. Silakan Mas Radit. Ya baik, terima kasih Pak Firly, Pak Dirjen, izin. Jadi kalau dari kita tuh kita melakukan ada 3 poin besar ya sebenarnya. Pertama kita melakukan dari sisi teknologi, karena biar gimana juga kita semua ini yang di fintech perusahaan teknologi, kita punya kemampuan teknologi dan juga harus tanggung jawab terhadap teknologi yang kita kembangkan, termasuk yang tadi juga sudah disinggung Pak Menteri dan juga Pak Ketum Aftech, Pak Pandu, itu tentang cyber security. Jadi dari segi teknologi itu sudah kita siapkan ada beberapa poin gitu ya, nanti kita bisa elaborate lebih jauh. Mungkin sekilas contohnya adalah tentang FDS atau Fraud Detection System. Yang ini tentunya menjadi common technology dan juga common knowledge buat teman-teman di industri gitu. Lalu yang kedua itu sosialisasi. Sosialisasi ini bagaimana kita juga mengingatkan user kita maupun merchant kita. Jadi ada 2 hal penting yang kita sampaikan di sosialisasi itu. Pertama tentang judi online itu sendiri, penipuan judi online itu sendiri. Lalu yang satu lagi adalah tentang menjaga keamanan user passwordnya dia. Baik itu juga hati-hati dalam memberikan seperti OTP gitu. Karena tadi juga Pak Menteri sempat singgung,
password, apalagi kalau katanya sampai ada ditaruh di papan tulis gitu Pak ya, itu kan privasinya sama sekali tidak ada gitu. Jadi ini ketika ada orang yang mencuri password atau bahkan yang lebih parah bisa akses karena mungkin tidak menjaga OTP-nya, itu bisa digunakan apapun termasuk kegiatan ilegal seperti penipuan judi online ini gitu. Jadi sosialisasi ini juga kita ingatkan juga dari sisi balik lagi judi online dan juga kerahasiaan terhadap akses akunnya. Lalu tentunya yang terakhir yang paling penting itu kolaborasi. Termasuk hari ini bersama Kominfo dan juga Aftek kita harus bersama-sama karena kami sebagai provider gitu ya, itu tentunya kita mempunyai keterbatasan juga gitu. Oleh karena itu juga ada beberapa hal yang kita saling kerjasamakan maupun saling menginfokan, memberitahukan masukan dari Menkominfo tentang adanya loophole misalkan, kemudian dari teman-teman PPATK terhadap daftar-daftar yang memang sudah dicurigai dalam APU PPT dan lain sebagainya. Jadi hal-hal terhadap kolaborasi ini juga nanti mungkin berhubungan dengan ICT Watch, di mana bisa membantu sampai ke pelosok-pelosok Pak ya. Jadi tentang literasi digital termasuk penipuan judi online ini gitu. Terus terang tadi saya ngobrol dengan Pak Ibe itu lebih seru lagi ternyata yang terjadi di pelosok-pelosok daerah gitu ya, yang terhadap literasi digitalnya yang mungkin mereka mungkin awalnya nggak tahu kalau ini penipuan gitu atau bahkan judi online gitu. Jadi literasi digital ini harus dikolaborasikan. Jadi 3 poin besar itu yang kita lakukan. Oke, terima kasih Mas Radit. Nah ini ke Mas Ibe nih, Mas Ibe. Jadi tadi udah di-spill dikit-dikit tuh soal literasi digital masyarakat di daerah itu seperti apa gitu. Dan mungkin nanti dijelaskan sedikit contoh-contohnya gitu ya, yang mungkin bagi kita masyarakat kota itu hal yang hal yang berbeda gitu ya, apa yang dialami di daerah sama di perkotaan gitu, apalagi menyangkut soal judi online ini. Dan mungkin dari situ bagaimana cara literasi gitu, bagaimana kita bisa berkolaborasi. Tadi dari Pak Dirjen bicara kolaborasi, Mas Radit kolaborasi, bagaimana sih kolaborasi yang baik gitu antara industri dan pemerintah ini untuk menyampaikan, untuk merelay pesan itu ke masyarakat gitu, memberikan literasi soal judul ini. Silakan Mas Ibe. Oke, Mas Firly terima kasih. Menarik memang kalau kita jumpai ya di lapangan, kebetulan beberapa kerja kami, kegiatan kami itu banyak ke lapangan khususnya di daerah rural area. Salah satunya waktu itu kita melakukan edukasi ke ex buruh migran, Pak Dirjen, Pak Oki. Jadi di sana itu teman-teman buruh migran itu yang baru pulang dari luar negeri, terus kadang-kadang bingung mau ngapain, kita ngasih pembekalan digital, go online. Tapi fenomena lainnya muncul di situ, ternyata bahwa mereka misalnya infrastruktur dan kemudian ketersediaan perangkat dan infrastruktur internet makin kencang, tapi memang tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakatnya. Tidak ada istilahnya yang memang benar-benar literasi digital ini masih baru dan tanda kutip belum jadi hal yang mainstream yang orang jadi aware untuk hal itu. Sehingga banyak keunikan-unikan terjadi. Misalnya kami juga bikin film, 3 series film dalam rangkaian dengan teman-teman buruh migran ini. Salah satu seri pertamanya itu judulnya Kelipat Cepat Duit di Internet. Itu bisa dicari di YouTube. Apa yang mau kita sorotin di sana adalah di situ ada beberapa ex buruh migran dan keluarganya dari beberapa daerah, Indramayu, Madiun, Jawa Timur ada juga kalau nggak salah saya lupa satu kota lagi yang menyoroti bagaimana pertama tadi terjerat pinjol. Mohon maaf nih Pak Mas Radit, salah satunya menyebutin juga gitu kan sana. Aduh gimana ya itu barang bagus-bagus ini ditawarin Shopee Pay Later gitu ya. Jadi ya susah ya nolaknya gitu. Ada ibu-ibu yang ekspresif bercerita tentang itu. Tapi di lain sisi juga ada yang terjebak ke pinjol ilegalnya juga gitu yang mereka dikejar-kejar, ketakutan dan lain sebagainya. Di satu sisi lain memang judol ini memang menjadi fenomena yang unik juga karena
Ini sama, kita mengambil profil ex-buruh migran yang kebetulan pada saat itu memang ibu-ibu, ya. Ibu-ibu ini yang ketagihan judol, keluarganya ngelarang, suaminya ngelarang, ya udah dia bilang, ya saya sembunyi-sembunyi aja mainnya gitu. Kalau pas nggak kelihatan suami saya main. Dan dia seperti itu, dan itu sudah adiksi, ya. Jadi memang kemarin kita bikin satu diskusi juga karena memang judol ini bukan masalah ekonomi lagi, ya jelas ekonomi karena dia akan menggerus ekonomi, tetapi memang masalah psikologi. Dan ini yang masih menjadi PR buat kita, bagaimana sebenarnya memang ketika bicara masalah psikologi butuh banyak sekali bantuan profesional, psikolog, untuk bisa ngedorong penyembuhan dalam tanda kutip penyakit ini. Itu sih sebenarnya fenomena-fenomena di lapangan, termasuk juga kami juga baru ada kegiatan bersama Bakti, Pak Oki di Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Halmahera Selatan. Di sana juga kami mengedukasi ibu PKK sama kepala desa dengan harapan mereka bisa meneruskan kembali ke warganya. Ketika ditanya sih, ada nggak yang terkait tadi bicara keamanan digital, ada isu-isu atau pernah ada kasus nggak? Sedikit yang cerita. Begitu beres, pada datang nyamperin, Mas, ada satu orang kepala desa bilang, di desa saya pernah ada penipuan tapi kayaknya kayak seperti terorganisir. Gimana Pak? Jadi ini bukan judol tapi ya mainnya ya masih mengeroyok ekonomi kayak marketing affiliate. Jadi si user disuruh nge-like video YouTube kemudian dikasih insentif 15.000, 20.000. Terus kemudian setelah itu bisa ikutan lagi dengan insentif lebih besar asal deposit. Nah, mendeposit itu. Nah, di situ mulai. Nah, itu ada tokoh masyarakat yang ngumpulin warganya, dikasih kaos segala macam presentasi. Ini kita bisa untung kayak gini. Dia sendiri sih yang ngumpulin warga ini, tokoh masyarakat ini juga nggak sadar bahwa dia juga ditipu. Gimana caranya? Akhirnya berbondong-bondong itu lumayan Pak, per orangnya ada yang 10 juta, 15 juta hilang. Untuk warga desa gitu ya di Labuha di Halmahera Selatan. Jadi betul sekali tadi kata Mas Radit, memang berbicara literasi digital ini menjadi tantangan tersendiri karena infrastrukturnya jauh bergerak lebih kencang dibandingkan peningkatan kapasitas SDM-nya. Ini jadi tantangan. Nah, kalau tadi ditanya Mas Firly, terus bagaimana kolaborasinya? Sebenarnya Indonesia ini sangat luas dan kalau saya pribadi bilang no one size fits all. Ya, jadi nggak ada one size yang bisa baju yang bisa fits buat dari Aceh sampai Papua gitu ya. Ini harus ada keberagaman. Contoh tadi tagline-nya kan menarik, judul adalah penipuan. Bapak Ibu lempar ke daerah, sulit nangkepnya. Coba kita misalnya kolaborasi cari teman-teman di daerah, judul adalah penipuan, apa ya di bahasa daerahnya? Misalnya kalau bahasa Sunda gitu, saya dari Bandung gitu ya. Apa misalnya main judul teh mana bakal katipu misalnya gitu ya, gitu dengan itu orang akan lebih bisa nangkep karena ini kasus yang kita temukan juga dulu waktu edukasi COVID. Waduh, itu kita bicara berkas-berkas apa istilahnya, panduan-panduan dari Kemenkes, dari KPCPEN, masuk ke desa-desa nggak ngerti, mereka bukan nggak dibaca, nggak ngerti ini ya naon gitu, ini apa. Sampai kita teman-teman bikin pakai bahasa Sunda, teman-teman Japelidi waktu itu bikin sampai berapa puluh bahasa. Jadi itu satu kata judul penipuan itu bagus, tetapi kalau misalnya kita lempar se-Indonesia gitu, itu nggak dapat, jadi terlalu luas. Itu pertama. Jadi kami juga punya pengalaman, Pak Hoki tahun 2024 ini sejak tahun 2022 sebenarnya ICT Watch itu punya program namanya Jawara Internet Sehat. Itu gara-gara pandemi kita nggak bisa roadshow ke daerah waktu itu, kerja sama WhatsApp Indonesia dan juga tentunya dengan Kementerian Kominfo, nggak bisa roadshow. Kemudian mikir ini ngapain ya? Online tuh nggak efektif bagaimanapun. Akhirnya kita merekrut anak-anak muda usia 18 sampai 35 tahun yang punya passion untuk edukasi literasi digital. Terkumpullah 2 tahun itu 160, walaupun ada yang berkomitmen, ada yang enggak gitu ya. Jujurnya seperti itu, jadi enggak sampai 160, tetapi mereka
kita berikan pembekalan, kemudian mereka kita bebaskan untuk create program literasi digitalnya sendiri. Ini yang muncul luar biasa sih yang muncul, ada pertunjukan wayang, ada pertunjukan irama lagu, ada yang bikin film di Lombok, ada yang memang masuk ke lembaga pemasyarakatan khusus anak, mereka create, ada yang main bikin kuartet pakai bahasa daerah yang isinya pesan-pesan literasi digital. Ini yang buat saya bentuk kolaborasi seperti ini. Jadi jangan kolaborasinya itu nanti kita tentunya ya jelas kolaborasi multi stakeholder, pemerintah, dari sektor industri, dari kami, dari CSO, akademisi, tetapi jangan di Jakarta aja, gitu loh. Karena kalau di Jakarta aja jadinya ini, dan alhamdulillah Pak Hoki kemarin di program Jawara Internet Center ini dapat penghargaan WSIS Prize di bulan Maret kemarin. Pak Menteri juga ikut hadir waktu itu di Jenewa, dan karena mereka melihat keunikan ini, jadi ini yang pengen yuk kita kolaborasi tapi jangan Jakarta sentris, kita coba kolaborasi dan cari bentuk-bentuk yang menarik untuk setiap daerah di Indonesia ini supaya pesan-pesan yang kita sampaikan ini bisa dapat. Ya, terima kasih Mas Ibe, luar biasa. Jadi walaupun mungkin judulnya itu dampak judul gitu kan yang agak negatif gitu ya, tapi kita bicara solusinya ke depannya gitu. Jadi banyak kata-kata kolaborasi nih. Kolaborasi kita sampaikan gitu, bagaimana kita mengatasi permasalahan judul ini bersama gitu. Jadi bukan hanya tugas pemerintah aja, tapi juga tugas industri dan tugas NGO juga sebagai masyarakat, lembaga masyarakat gitu kan. Jadi nah sekarang tadi saya berbicara soal mohon Pak Dirjen untuk bicara detail mengenai kolaborasi nih Pak Dirjen. Jadi kolaborasi seperti apa nih yang perlu kita lanjutkan dan kita initiate gitu. Tadi Mas Ibe udah mencetus sedikit tuh kolaborasi kearifan lokal itu perlu dikedepankan gitu loh, biar biar menusuk gitu ke masyarakat langsung gitu. Nah ini kira-kira kolaborasi seperti apa nih yang udah mungkin akan dicetuskan atau direncanakan antara Kominfo dengan industri atau dengan tokoh masyarakat lainnya gitu. Silakan Mas Pak Dirjen. Iya, saya kira benar banget ya tadi ya, Kang Ibe itu benar banget. Jadi ini kan kita kan selama ini mungkin bicara kalau Kominfo kan di level hulu terus kan, pemblokiran lah, penghabisan konten segala macam. Oke, itu that's good. Dan itu juga ada kolaborasi Kang dan Pak Firly. Kolaborasi dengan entusias teknologi segala macam. Kita juga kan dapat info-info terkait sama itu kan dari rekan-rekan data scientist segala macam dan seterusnya. Nah di luar itu tentunya tadi Pak, karena ini adalah fenomena sosial dan kita tahu semua hal teknologi itu sebenarnya hanya 20% yang murni teknologi. 30% itu sebenarnya proses dan bagaimana interaksi, dan 50% itu sosial sebenarnya. Itu tergantung manusianya. Jadi saya kira tadi Kang Ibe udah melempar satu isu tuh. Gimana membahasakan ini, karena kami juga memperhatikan itu yang waktu pandemi yang Jawara itu emang saya kira itu sangat baik dan kami kira itu sangat membantu, efektif untuk masyarakat, karena memang benar kalau judi online adalah penipuan mungkin itu laku di metropolitan, tapi di kampung kita kumahanya gitu. Jadi lain lagi ceritanya gitu memang itu saya kira satu. Yang pasti juga termasuk juga ke institusi kayak alim ulama. Kita juga kami sering bilang bahwa orang bisa kena judi online itu karena kita punya persoalan dengan manajemen harapan, Pak. Kita nggak bisa memanage harapan gitu, dikasih untung sedikit, terpancing dan seterusnya. Jadi kita beberapa waktu lalu juga kita press conference bareng dengan alim ulama yang MUI. Kita juga mencoba kerjasama dengan organisasi kepemudaan dan dan juga orang-orang yang penyintas judi online itu juga persoalan gitu, karena yang kita musuhi ini bukan orangnya tapi judulnya itu yang kita musuhin. Orangnya itu ya itu gimana tadi, saya kira kita sangat terbuka Pak, Kang Ibe, nanti kapan-kapan kita ngobrol Pak di belakang layar untuk melihat berbagai macam peluang-peluang yang bisa. Yang pasti pertemuan ini sendiri luar biasa,
Aptek sudah membuka pintu kan cakrawala hilirisasi kontra judi online ini. Jadi ini membuka pintu, mudah-mudahan kita akan berlanjut Pak ya diskusinya. Tapi mungkin spill dikit juga dari Mas Radit ya. Jadi kolaborasi. Nah, ada gak ide-ide dari mungkin dari pemain dari industri gitu, dari tempat Mas Radit dari Shopee Pay gitu loh. Apa yang kira-kira mungkin bisa dikolaborasikan bersama gitu loh untuk memberantas judul ini, Mas? Ya, makasih. Sebenarnya salah satu yang sudah berjalan itu ada yang aduankonten.id, Pak. Itu cukup penting. Jadi karena kalau kita mengingatkan mereka, terus ada beberapa user Shopee Pay misalnya, terus Pak saya sebenarnya bukan saya tapi ibu saya nih misalnya ketipu apa segala macam lewat mungkin kanal-kanal SMS dan lain sebagainya, itu kemana? Itu kita juga ikut sosialisasikan terhadap aduankonten.id karena kita istilahnya memberikan ini yang authorized adalah aduankonten.id gitu, karena kalau kami kan dari industri kita punya keterbatasan dalam menanggulangi hal-hal itu. Jadi hal seperti ini yang sejauh ini cukup dapat diterima dan kebetulan juga kita dikasih kebebasan untuk cara mengkomunikasikannya ke user kita, karena tadi seperti Pak Ibe bilang juga kita juga what to say and how to say it-nya juga harus benar, karena kalau enggak kan enggak sampai what to say-nya kan. Jadi itu juga cara kita lewat Instagram kita, lewat TikTok juga dengan gaya-gayanya, ya bukan berarti harus joget-joget ya nyampeinnya, cuman gayanya apa, seperti apa, visual kontennya seperti apa itu yang kita gunakan, tapi at the end of the day tampungan ini memang benar-benar dapat dilanjutkan gitu oleh pihak yang berwenang seperti di Kominfo ini. Itu mungkin saya rasa salah satu kolaborasi yang cukup konkret gitu ya, yang bisa dilakukan dari sisi kita dan juga membantu user kita dan syukurnya bisa membantu di sekitarnya mereka juga, itu juga penting soalnya. Karena kita tahu digital knowledge ini gapnya luar biasa juga terhadap umur ya, bukan cuma lokasi tapi juga usia. Jadi justru banyak yang jadi korban itu tidak hanya yang level ekonomi ke bawah, tapi kadang-kadang dulunya sih pernah mungkin menjabat atau bekerja gitu ya, tapi seiring dengan waktu karena kecepatan digital itu jadi knowledge dia, literasinya dan kehati-hatiannya berkurang. Nah itu akan membantu seperti kolaborasi tadi gitu. Seperti itu sih. Oke, makasih Mas Radit. Jadi kolaborasi itu adalah hal yang penting ya menurut saya. Dari kesimpulan dari diskusi kita pada sore hari ini, tadi Mas Ibe juga sepakat itu kolaborasi itu penting gitu. Mungkin sedikit aja dari Mas Ibe sebelum kita tutup ya forum ini. Kolaborasi yang saya lebih spesifik nih Mas Ibe. Jadi kalau dari sisi fintech gitu ya, literasi di masyarakat itu seperti apa dan bagaimana melihat tingkat kependidikannya, tingkat literasi digital masyarakat di daerah gitu kan. Apa langkah yang cukup strategis itu dalam mengkampanyekan penggunaan fintech yang aman dan menghindari judi online? Ya. Fintech ini kan kayak barang baru yang tiba-tiba cepat gitu ya, dipakai banyak orang. Ini juga saya sama sebenarnya dengan asumsi saya tadi, ini euforianya ngeri sedap ini. Orang banyak pakai, orang banyak terbantu, tapi di satu sisi juga bakal ada orang yang mendomplengi teknologi yang tidak bersalah ini untuk hal-hal yang tidak baik. Ini yang menjadi kunci. Nanti kalau usul gitu ya, biasanya untuk teman-teman di fintech gimana nya. Kalau saya yang pertama ini bisa tadi melakukan kolaborasi dengan konten kreator sebenarnya. Jadi betul tadi kata Mas Radit, kadang-kadang kita judi adalah penipuan, judol adalah penipuan. Kemudian itu membahasakannya seperti apa? Itu kadang-kadang
kita sendiri sulit. Jadi balik lagi ke pengalaman waktu itu kita membuat campaign terkait hoax COVID gitu ya. Kita waktu itu contoh misalnya menggandeng Dalang Pelo. Dalang Pelo itu kalau tahu akun ya semacam Dalang Pelo, Tahi Lalat gitu ya, yang akun yang sangat kreatif gitu ya. Mereka menyampaikan pesan-pesan, itu bahkan dipakai juga oleh platform-platform seperti Google Meta juga untuk campaign-campaign edukasinya. Itu mereka menerjemahkan, kita tidak sama sekali sebenarnya kita cuma pengen pesannya ini. Mereka ngedraft sampai storyboard sampai ini dengan yang kok gini ya, kita sini nggak apa benar-benar nggak kebayang gitu, karena mereka orang kreatif ya, sementara kita mungkin orang teknis yang nggak kebayang. Jadi menciptakan cerita animasi lucu dalam waktu 2-3 menit gitu yang kena banget gitu ya, dan bisa dipasang di platformnya mereka yang sehingga yang memang sangat banyak followersnya. Itu satu. Yang kedua tadi sebenarnya kolaborasi dengan bagaimana kita bisa create agen-agen lokal. Judul ini salesnya banyak loh Pak. Salesnya ini banyak. Salah satu wawancara saya nonton Aiman di iNews itu kan ngobrol sama sales judul. Itu gimana mereka menjaring nasabah, menjaring pelanggannya itu luar biasa. Nah ini gimana kita bisa menciptakan agen-agen edukasi gitu ya di berbagai daerah yang tentunya mereka punya pendekatan yang unik. Untuk balik lagi kalau ngomongin kearifan lokal tadi, ini juga penting nih dipikirkan gitu ya. Jadi supaya jadi jangan sampai bentuk edukasi misalnya nanti yang kita dorong itu benar-benar top down gitu dari Jakarta. Bagus kadang-kadang, tapi belum tentu bisa nyampe ke grassroots, belum tentu bisa nyampe ke masyarakat. Itu sih pengalaman yang paling kita rasakan. Sama satu lagi mungkin ke Pak Hoki, Pak, ini sedikit terkait dengan tadi kalau yang metode hulu, hilir, dan tengah, nih bagian tengah juga ini kayaknya perlu banget nih Pak. Saya ini masih sering scroll Reels IG, itu masih banyak banget iklan-iklan terselubung judul. Kalau yang istilahnya influencer pribadi segala macam setelah diancam oleh Kominfo kayaknya pada tiarap semua deh, udah nggak ada yang promosi deh. Tetapi yang akun-akun lucu lah, akun-akun apa, mereka posting repost video apa, ada iklannya, gacor 88, yang orang akan dengan refleks nge-googling hal-hal seperti itu gitu ya, petunjuknya. Bahkan ada yang memang kayak ini, Google form-nya Google gitu ya, terus diketikan slot apa gitu segala macam gitu ya. Jadi orang udah kayak videonya video lucu dan dia di caption juga nggak ngomong apa-apa, cuman itu aja. Diselipin kayak gitu, itu masih banyak banget Pak. Di Facebook juga iklan-iklan kayak gitu, iklan-iklan terselubung masih banyak. Sama kedua ini yang masih belum juga cukup panjang juga, ini perjuangannya adalah sisipan judul di di website-website resmi pemerintah maupun yang paling banyak akademi dan pemerintah, kampus dan pemerintah, ini banyak banget. Ya kalau kita googling aja gacor, ACID atau slot GoID, itu banyak banget. Saya pernah ngobrol Pak sama kawan di Pemkot Samarinda, mereka tuh karena mereka paham hal itu dan susah untuk ngebendung itu, mereka tiap pagi, apel paginya adalah ngecek itu Pak, supaya jangan masuk. Ya. Jadi benar-benar dibersihin, karena masuknya bukan di halaman Pemkot Samarindanya, masuknya di perpustakaan, ada di e-learning, ada tiba-tiba di absensi pegawai gitu ya. Ini luar biasa banget masif, jadi mungkin perlu didorong. BSSN pernah mengeluarkan panduan, seingat saya mengeluarkan panduan ini, tapi kayaknya penegakan ke teman-teman di pemerintah, khususnya pemerintah daerah, kayaknya harus lebih kenceng nih Pak, karena disitulah orang tahu, karena nggak mungkin dong Kominfo ngeblokir GoID atau ACID gitu, itu jelas udah nggak mungkin gitu. Tapi disitulah celah yang dimanfaatkan oleh para pebisnis judul ini untuk masukin. Jadi ini balik lagi, kalau ini kolaborasi dengan Pemda. Ya BSSN ini Pemda dan kampus ini banyak yang, apalagi pernah juga itu Samarinda contoh yang bagus ya, tapi pernah saya ngomong nggak tahu Mas siapa yang megang. Nah itu Pak Diskominfonya ngomong gitu, siapa tahu, nggak tahu nih webnya siapa yang jadi adminnya. Nah itu udah pasti cilaka lah, itu pasti tiap hari jadi bahan untuk promosi judul. Itu sih mungkin Mas. Ya terima kasih Mas Ibe. Jadi
benang merah yang kita dapat pada sore hari ini itu memang judul itu adalah masalah yang meresahkan, Pak. Itu semua kita sepakat nih, di ruangan ini juga sepakat. Nah, yang perlu kita lakukan, what's to do moving forward, itu adalah bagaimana kita berkolaborasi. Nah, kolaborasi ini penting karena pemerintah juga tidak bisa melakukan sendiri, Pak. Karena terlalu begitu banyak dan begitu advance mereka itu kembali lagi gitu. Jadi Pak Dirjen tadi mengatakan dari hulu, mid sama hilirnya itu harus kita gerakan serentak gitu. Nah, disitulah kita perlu ada peran industri gitu, di mana beberapa industri ini yang memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap judul ini gitu. Tadi Mas Radit juga sudah menjelaskan inisiatif atau inovasi apa dari sistem pembayaran gitu, yang bisa dilakukan. Dan mungkin kedepannya kita akan coba lebih berkolaborasi, Pak Dirjen, izin kalau misalnya kita sering berkunjung ke sini, ketok pintu, kita diskusi banyak. Ini sekedar informasi, Mas Radit ini hanya satu dari 25 bisnis model dari fintech ini, Pak Dirjen. Jadi ada 24 lainnya yang mungkin punya sisi pandang berbeda gitu loh untuk memberikan solusi. Jadi dan tentunya dari LSM juga kita juga perlu kolaborasi terus gitu loh, karena dari mata dan telinganya mungkin bisa langsung memberikan masukan gitu, masyarakat tuh seperti apa gitu loh, yang tanpa kita bisa duga-duga ternyata di daerah seperti ini loh gitu kan. Jadi tadi memberikan beberapa contoh. Izin Mas Firly, sedikit cerita juga bahwa kami lagi mendesain modul. Kami baru minta bantuan teman-teman Aftek juga untuk mereview dan menambahkan itu tentang literasi keuangan digital, judul dan juga keamanan digital. Jadi di situ mudah-mudahan komprehensif. Kalau ini udah jadi, nanti ini supported by Google. Kita udah koordinasi juga dengan teman-teman di OJK. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita pakai sebagai senjata amunisi bersama gitu ya, yang bisa kita pakai untuk kelilingan atau roadshow segala macam. Itu salah satu bentuk konkret kolaborasi, laporan juga ke Pak Dirjen gitu antara Aftek dengan OJK dan juga dengan Google dan juga dengan kami dari ICT Awards. Terima kasih. Nah, terus Pak Dirjen, izin saya itu pernah dikirim lagu jingle judul ya. Itu dari Kominfo atau gimana Pak Dirjen? Mungkin dari kayaknya itu benar-benar dari kolaborasi dari ini ya. Oke. Nah, itu bagus juga tuh. Jadi itu kearifan lokal. Mas, jadi ada jingle anti judul itu yang itu menyentuh ya. deh, soalnya agak kasar katanya. Dari masyarakat mungkin. Masyarakat kayaknya. Iya. Jadi itu mungkin. Jadi pesan-pesan kayak gitu yang mengena langsung ke masyarakat mungkin perlu dipikirkan juga sehingga masyarakat itu benar-benar terbangun gitu. Jadi wake up call juga buat mereka, judul itu ternyata tidak baik gitu. Kadang-kadang mereka juga tidak sadar kalau misalnya itu memang judi online. Dan saya juga menyebutnya bukan judi online tapi lebih ke scam, Pak. Karena itu adalah mereka hanya mengambil uang terus kemudian hilang aja gitu kan. Jadi sama-sama penipuan biasa. Mungkin itu aja pembicaraan kita sore hari ini. Tepuk tangan dulu untuk para pembicara yang luar biasa sudah mencapaikan diskusi soal judi online ini. Mungkin demikian dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak, dan itu dia tadi sesi interaktif dengan para narasumber, dan sekarang kita akan ada penyerahan plakat Bapak yang akan diserahkan oleh Wakil Sekjen 2 Aftek Bapak Firly kepada para narasumber. Jadi mohon untuk maju kepada Bapak, dan pertama akan menyerahkan kepada Dirjen Aptika Bapak Hoki Situngkir. Baik. Ini gunungan, Pak. Gunungan, Pak. Jadi algoritmanya mungkin bisa dijelaskan.
dan juga akan diserahkan annual member survey 2024. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemberian plakat kepada Dirut Shopee P Indonesia, Bapak Radityo Triatmojo. Baik, dan juga ini ada pemberian laporan annual member survei tahunan. Dan selanjutnya pemberian plakat kepada Direktur Eksekutif ICT Watch, Bapak Indiriatno Banyumurti. Baik, sekali lagi mungkin ada foto bersama, Bapak, silakan dapat mengambil tempat. Baik, 1, 2, 3. Mungkin ganti gaya, Bapak boleh? Baik, terima kasih kepada para narasumber dan juga moderator yang sudah memandu sesi interaktif kita pada sore hari ini. Kepada Bapak sekalian mohon dapat kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, berakhir sudah acara Ngopi Ngobrol Pintar bareng Kominfo, aksi dan strategi fintech hadapi penipuan judi online. Terima kasih kami ucapkan kepada Menkominfo yang tadi sudah hadir dan kepada seluruh narasumber, moderator, dan juga Bapak Ibu tamu undangan serta rekan-rekan media yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri kegiatan kita pada hari ini. Jadi kami undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama berlangsungnya acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.